Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena pada kesempatan ini kami pengurus Kopdit Swastiastu Singaraja berkesempatan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2022. Semoga pengurus menemui seluruh anggota dimanapun berada dalam keadaan sehat dan selalu bergembira, karena kita berkesempatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan usaha koperasi dalam wadah Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja. Saudara-saudara anggota Koperasi Kredit Swastiastu dimanapun berada, berikut ini akan kami sampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2022. Adapun dasar hukum laporan pertanggungjawaban pengurus adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang kedua, PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam. Yang ketiga, Permenkop dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Yang keempat, Permenkop dan UKM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kepengawasan Koperasi. Yang kelima, Permenkop dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi, Bab 5 Bagian 3 Pasal 15. Yang keenam, Permenkop dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 tentang izin usaha simpan pinjam. Yang ketujuh, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kopdit Swastiastu Bab 6. Yang kedelapan, Peraturan Khusus tentang tata tertib rapat anggota tahunan tertulis. Tujuan laporan yang kami buat sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus pada kesempatan ini, yang pertama adalah pengurus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada anggota sesuai dengan yang telah diamanatkan. Yang kedua, anggota dapat melihat realisasi hasil kerja pengurus dan dapat memberi masukan maupun saran yang positif kepada lembaga. Yang ketiga, anggota semakin mengenal koperasinya, memanfaatkan layanan yang ada, serta menggunakan hak dan kewajiban dengan baik. Yang keempat, pengurus dan manajemen yang ada dapat mengevaluasi hal-hal yang belum tercapai dalam tahun buku 2022 dan meningkatkan kinerjanya pada tahun buku berikutnya. Bapak Ibu anggota koperasi yang saya muliakan, keanggotaan koperasi kita tahun buku 2022 adalah sebagai berikut. Keanggotaan Kopdit Swastiastu berdasarkan prinsip sukarela dan terbuka. Karena itu siapapun boleh menjadi anggota di Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja. Tahun buku 2022 jumlah anggota awal adalah sebanyak 9.454 orang. Kemudian masuk sebanyak 873 orang dan keluar sebanyak 606 orang. Sehingga total anggota sampai dengan 31 Desember tahun 2022 adalah 9.255
721 orang dengan rasio pertumbuhan sebesar 3%. Nah, keanggotaan ini sebetulnya dari sisi pertumbuhan tidaklah memadai. Akan tetapi kita harus berjuang terus untuk mengembangkan dan menumbuhkan keanggotaan agar jumlah anggota kita betul-betul bisa menjadi lebih banyak dan menyeluruh di seluruh provinsi Bali. Nah, kalau kita lihat porsi keanggotaan kita di tahun buku 2022, maka adalah sebagai berikut. Ini menunjukkan bahwa keanggotaan kita selalu mengalami fluktuasi. Ada yang masuk dan ada yang berhenti. Nah, kemudian anggota berhenti di tahun buku 2022 ini adalah sebagai berikut. Yang meninggal dunia adalah 59 orang, mengundurkan diri sebanyak 413 orang, diberhentikan sebanyak 134 orang. Jadi totalnya adalah 606 orang. Nah, kemudian kalau dapat kami jelaskan dari keanggotaan tadi, maka anggota yang mengundurkan diri itu disebabkan oleh keperluan dana akibat krisis ekonomi, ada yang pindah domisili, dan keinginan yang tidak terpenuhi karena bertentangan dengan pola kebijakan kita. Kemudian yang B, ada anggota yang diberhentikan karena tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai anggota dan bermasalah dalam pengembalian pinjaman. Nah, inilah yang menjadi penyebab mengapa keanggotaan kita menjadi berkurang atau bertambahnya sangat sedikit sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat tabel pertumbuhan anggota Kopdit Swastiastu di tahun buku 2022 adalah sebagai berikut. Kalau kita bandingkan dari tahun 2018, pertumbuhan anggota kita dari tahun ke tahun ada yang mengalami penurunan. Tahun 2018 pertumbuhan kita adalah 12%. Tahun buku 2019 pertumbuhannya adalah 11%. Namun di tahun 2020 itu pertumbuhannya hanya 2%. Dan tahun 2021 itu hanya 1%. Nah, ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita. Kemudian di tahun 2022 pertumbuhan kita hanya 3%. Ini pun sebetulnya karena masih ada imbas masalah-masalah COVID-19 yang melanda negeri kita yang berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat pada umumnya. Lalu penyebaran anggota berdasarkan wilayah. Kita memiliki kantor-kantor cabang seperti kantor cabang Singaraja, kantor cabang Pancasari, kantor cabang Seririt, kantor cabang Tamlang, kantor cabang Tejekule, kantor cabang Grogak, kantor cabang Sangsit, dan kantor cabang Banjar. Nah, ini sebetulnya kita berkeinginan untuk bisa meraup keanggotaan kita di seluruh Kabupaten Buleleng dan Bali pada umumnya. Namun kita masih harus berbenah lebih banyak lagi dengan bantuan bapak-bapak maupun ibu-ibu anggota dimanapun berada untuk bersama-sama nanti mengembangkan keanggotaan kita agar anggota kita tumbuh menjadi lebih besar. Nah, nanti ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pengurus saja, tetapi mari kita bersama-sama menumbuhkan keanggotaan ini melalui keanggotaan juga berbasis amal. Anggota membawa anggota lain. Nah, kalau kita lihat kondisi keanggotaan kita berdasarkan umur, nah ini kita lihat bahwa pada usia 0 tahun sampai 16 tahun, jumlah anggota kita mencapai 863 orang.
usia 17 tahun sampai 35 tahun itu jumlahnya adalah 2.360, 36 sampai 55 tahun ini adalah usia produktif sebetulnya, itu jumlahnya 4.167 orang. Kemudian yang 55 tahun sampai 65 tahun ada 1.840, sedangkan 60 tahun ke atas 491 orang. Nah, persentase ini sebetulnya menunjukkan ada usia-usia produktif yang ada di koperasi kita. Akan tetapi usia-usia produktif ini tidak setara atau tidak seimbang dengan produktivitas keanggotaan. Artinya anggota yang memiliki usaha untuk bisa meminjam uang di koperasi masih sangat kecil sekali. Karena itu kami berharap semua anggota dimanapun berada agar bisa memanfaatkan lembaga kita, karena ini adalah milik Bapak Ibu anggota Koperasi Kredit Swastiastu, seyogyanya dapat dipergunakan dengan baik pula. Nah, kemudian sebagai lembaga kami juga melaksanakan rapat-rapat. Rapat-rapat ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada atau mengevaluasi kinerja kita selama 1 tahun buku. Karena itu rapat-rapat ini menjadi tugas yang sangat penting bagi pengurus sehingga bisa melakukan pengembangan dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di lembaga kita. Nah, demikian juga rapat-rapat kecil yang dapat kita lakukan, seperti misalnya rapat kepala cabang, yang ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi bagaimana kebijakan-kebijakan yang kita lakukan selama tahun buku 2022 agar bisa dilaksanakan oleh kepala-kepala kantor cabang dengan baik dan sempurna. Nah, untuk meningkatkan kinerja karyawan, pengurus telah melakukan kebijakan antara lain melakukan penataan administrasi kepegawaian secara digital. Karena itu seluruh pegawai yang kita miliki administrasinya sekarang sudah dalam bentuk digital. Kemudian kita juga melakukan rotasi, mutasi, dan demutasi. Nah, ini dalam rangka untuk mengisi kekosongan, untuk menyegarkan kembali manajemen-manajemen di kantor-kantor cabang sehingga bisa bergerak dan tumbuh dengan baik. Nah, selain itu kita juga dapat nanti akan melakukan penilaian kinerja karyawan dengan harapan karyawan memiliki kinerja-kinerja yang baik untuk kita bisa beri penghargaan walaupun tidak senilai dengan kinerjanya. Namun pada kesempatan ini juga nanti kita akan berikan penilaian kinerja karyawan untuk bisa menumbuhkan dan mengembangkan kinerjanya masing-masing. Nah, di samping itu, pendidikan dan pelatihan adalah pilar utama dari Koperasi Kredit Swastiastu. Karena itu, Bapak Ibu anggota dimanapun berada, kita telah melakukan pendidikan dasar anggota dengan jumlah peserta 442 orang. Kemudian kita melakukan diklat untuk karyawan dan manajemen, diklat untuk kepengurusan, diklat untuk pengawas, dan juga mengikuti Ratnas Inkobdet tahun buku 2022, mengikuti kebersamaan Puskobdet sebagai wujud daripada kebersamaan kita di jenjang yang lebih tinggi. Jadi ini adalah bagian yang penting bagi kita agar kita nanti bisa berkembang dan menumbuhkan lembaga ini untuk lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Pada tahun 2022 kita masih melaksanakan pendidikan
dalam bentuk daring. Karena pada awal-awal tahun buku 2022 kita masih dibayang-bayangi oleh adanya pandemi COVID-19. Namun pada pertengahan tahun 2022 kita sudah mengurangi pendidikan secara daring dan kita memilih pendidikan dengan tatap muka. Nah, sekarang kami akan sampaikan bagaimana sebetulnya usaha dan keuangan yang kita miliki. Bapak Ibu anggota koperasi yang saya hormati dimanapun berada, mari Bapak Ibu simak bersama-sama bagaimana permodalan kita. Nah, lalu kita lihat modal saham kita per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2021, di tahun 2022 ini ada kenaikan simpanan pokok sebesar 2,8%. Nah, angka ini sebetulnya angka yang sangat kecil bagi pertumbuhan. Karena itu, dukungan dan support bagi seluruh anggota dimanapun berada agar di tahun-tahun yang akan datang ini bisa menunjukkan pertumbuhan yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat simpanan wajib, kalau kita bandingkan dengan tahun buku 2021 dengan tahun buku 2022, maka itu hanya ada kenaikan 7,8%. Ini artinya apa? Kenaikan simpanan wajib kita juga tidak signifikan. Mari kita bersama-sama untuk mendukung dan mendorong, karena ini adalah semua milik Bapak Ibu anggota Koperasi Kredit Swastiastu dimanapun berada. Nah, sekarang kita lihat usaha juga, simpanan non saham per 31 Desember 2022. Pada simpanan non saham ini bahkan ada yang minus pertumbuhannya. Seperti misalnya Sisuka, itu minus 17% lebih. Simapan, simpanan masa depan, itu minus 31,48%. Siraya minus 6,91%. Simpanan rencana minus 12,42%. Sedangkan Sinadi minus 0,05%. Nah, kenapa ini terjadi? Ini disebabkan oleh dampak daripada pandemi COVID-19 yang di tahun 2022 sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian lembaga dan juga perekonomian daripada seluruh anggota kita. Ini dibuktikan dengan menurunnya angka-angka pertumbuhan simpanan non saham di Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja. Nah, namun kita berharap ini tidak akan terjadi di tahun buku 2023. Mari kita bersama-sama kita upayakan dan kita stabilkan kembali ekonomi kita di masing-masing keluarga agar kita bisa menyimpan uang kita lebih banyak dan ingat menyimpannya di Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja karena ini adalah milik kita bersama. Sekarang kita lihat pinjaman. Kalau kita lihat pinjaman beredar yang kita miliki, itu naiknya hanya 15%. Sedangkan pencairan pinjaman naiknya 16,82%. Angka ini akan mendorong pendapatan kita dan mendorong pula pendapatan-pendapatan yang lain sehingga kita bisa mendapatkan SAU yang cukup di tahun buku 2022. Bapak Ibu, mari kita gunakan lembaga kita sebagai tempat untuk meminjam. Karena Bapak Ibu lah yang akan membesarkan lembaga ini. Sehingga pendapatan kita nantinya akan menjadi lebih besar lagi.
Nah, kalau kita lihat sekarang data peminjam tahun buku 2022. Kalau kita bandingkan dengan jumlah anggota, untuk kantor cabang utama Singaraja, jumlah anggotanya adalah 5.302 orang. Jumlah peminjamnya hanya 1.246. Hanya 23% dari jumlah anggota yang kita miliki yang minjem. Di Pancasari, Seririt, Tamlang, Tejekule, Grogga, Sangsit dan Banjar demikian juga. Nah, karena itu ini menjadi gambaran bagi kita agar nanti pada kesempatan berikutnya di tahun buku 2022, di tahun buku 2023 nantinya kita bisa meningkatkan rasio jumlah peminjam yang kita miliki. Kalau sekarang hanya 24,13%, nanti di tahun buku 2023 kita berharap angka ini bisa menjadi 2 kali lipat. Mari kita gunakan kesempatan ini dimanapun Bapak Ibu berada, anggota Kopdit Swastiastu Singaraja, mari kita gunakan. Lembaga ini adalah lembaga milik kita. Kitalah yang harus membesarkannya. Kitalah yang harus merawatnya. Lalu kalau kita memerlukan pinjaman, lalu di mana lalu kita pinjam? Kita harus menjadi pilihan lembaga kita, harus menjadi pilihan. Jangan pilihan nomor 2, harus pilihan nomor 1. Karena itu ini yang dapat kita harapkan dari pengurus. Semoga di tahun 2023 kesempatan ini Bapak Ibu bisa gunakan, karena bunga yang ada di koperasi kita sangat bersaing dengan bunga-bunga uang di lembaga keuangan lain. Bahkan ada lembaga keuangan yang lebih besar dari kita. Mari kita gunakan bersama-sama. Nah, ini adalah grafik jumlah peminjam di tahun buku 2022. Grafik ini ternyata sangat tidak mengenakan bagi kita semua. Karena jumlah anggota dengan jumlah peminjam itu sangat tidak signifikan. Jumlah peminjam jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah anggota. Karena itu kita berharap nantinya kita bisa memanfaatkan semuanya fasilitas yang ada di tempat kita di Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja agar jumlah peminjam kita menjadi 50 bahkan sampai 65% dari jumlah anggota. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, anggota Koperasi Kredit Swastiastu dimanapun berada, dari jumlah anggota yang kita miliki tadi itu, jumlahnya yang meminjam hanya 2.346 orang. 24,13% dari jumlah anggota. Ini berarti ada anggota yang tidak produktif. Mari kita upayakan agar menjadi anggota produktif, memiliki usaha, memiliki tempat-tempat untuk mencari uang, agar kita nanti betul-betul bisa memanfaatkan lembaga ini untuk meminjam uang. Nah, kemudian persentase kenaikan pinjaman beredar relatif sangat rendah. Karena banyak anggota yang melunasi pinjaman. Ini juga karena dampak sebetulnya dari pandemi COVID-19. Nah, kemudian untuk menaikkan persentase pencairan pinjaman, pengurus melakukan penurunan suku bunga pinjaman. Dengan maksud anggota bisa melakukan pinjaman di lembaga kita. Namun upaya itu juga masih belum menunjukkan angka yang signifikan. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan jumlah peminjam yang ada di lembaga kita. Nah, di samping itu, untuk mengurangi pinjaman bermasalah, juga telah dilakukan restrukturisasi pinjaman bermasalah di lembaga kita. Karena ini adalah sebuah risiko bagi lembaga
keuangan kita tidak pernah terlepas dari pinjaman bermasalah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proyeksi dan realisasi SAU tahun buku 2022. Nah, kalau kita lihat dari perencanaan, dari proyeksi yang kita rencanakan, itu adalah sebesar 1 miliar lebih, sedangkan realisasi di tahun buku 2002 adalah 1,6 miliar. Ada capaian sebesar 148,10%. Karena itu dalam kondisi yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang cukup dan melebihi daripada proyeksi. Mari kita bersama-sama. Ini adalah gambaran lembaga kita untuk bisa terus berinteraksi dengan masyarakat dan anggota pada khususnya. Nah, kemudian bagaimana perbandingan neraca 3 tahun terakhir kita? Kalau sekarang kita lihat total aset lancar kita, itu tahun buku 2021 itu 79 miliar, kemudian naik di tahun buku 2022 menjadi 78 miliar. Kemudian aset-aset tidak lancar, aset tetap, aset lain-lain, total aset lain-lain. Nah, kemudian total kewajiban dan ekuitas yang kita miliki itu, maka aset kita di tahun buku 2022 itu hanya 89 miliar lebih. Ini terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun buku 2020 dan tahun buku 2021. Akan tetapi kualitas aset yang kita miliki di tahun buku 2022 sangat memadai dan sangat baik. Saya berharap, kami juga berharap dari pengurus, mudah-mudahan di tahun 2023 nanti aset kita dengan kualitas yang baik bisa meningkat lebih signifikan. Nah, lalu bagaimana perhitungan hasil usaha kalau kita bandingkan 3 tahun terakhir? Nah, kalau nanti kita lihat, kita bandingkan tahun 2020 SAU kita hanya 1 miliar 193 juta lebih. Kemudian tahun buku 2021 itu SAU kita 1 miliar 76 juta. Terjadi penurunan karena dampak daripada COVID-19. Nah, kemudian tahun buku 2022 meningkat menjadi 1 miliar 636 juta lebih. Nah, ini apa artinya? Ada upaya-upaya yang positif dari pengurus bersama dengan manajemen untuk meningkatkan kapasitas daripada usaha kita, untuk meningkatkan kualitas daripada aset yang kita miliki, agar kita bisa menjadi lembaga yang benar-benar profit. Namun semua anggota dimanapun berada, saya berharap profit bukan satu-satunya yang kita tuju, namun yang lain yang berupa benefit itu juga kita harus tingkatkan. Nah, lalu bagaimana perubahan ekuitas kita di tahun buku 2022? Nah, di sini kita akan melihat bagaimana pengurangan, bagaimana penambahannya. Nah, di sana totalnya saldo akhir daripada ekuitas kita itu menjadi 30 miliar lebih. Ini sebetulnya kita harus tetap jaga dan kita pertahankan
dan bahkan kita harus tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Nah kemudian Bapak Ibu anggota dimanapun berada, kita juga sebagai lembaga keuangan dalam bentuk Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja, kita tidak hanya mengejar profit saja, tidak mengejar keuntungan saja, tetapi kita harus punya benefit yang lain. Dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk dana sosial. Nah inilah realisasi dana sosial yang kita berikan sampai 31 Desember 2022. Kita bisa memberikan dana bantuan pendidikan kepada anggota itu sebesar 377 juta. Dana bantuan pendidikan tertanggung anggota sampai 115 juta. Rawat inap anggota 171 juta lebih. Rawat inap anggota tertanggung itu adalah 122 juta lebih. Kemudian ada yang kita berikan dalam bentuk bantuan siswa berprestasi, itu adalah Rp6.550.000. Sumbangan sosial kepada desa adat atau ke bentuk upacara-upacara lain yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat itu sebesar Rp25.900.000. Jadi dalam waktu 1 tahun kita mengeluarkan dana sosial itu sebesar 819.800.000. Ini adalah angka yang sangat besar, yang cukup besar bagi kita kepada masyarakat dan anggota kita. Nah, selain itu kita juga memupuk dana duka. Dana duka ini adalah merupakan iuran dari seluruh anggota setiap ada kematian daripada anggota kita. Dan setiap ada kematian dari anggota Koperasi Kredit Swastiastu sebesar Rp2.000. Jadi santunan duka anggota itu adalah jumlah yang meninggal ada 65 orang, itu jumlahnya menjadi 696 juta. Santunan duka tertanggung anggota itu ada 47 orang, ada 257 juta. Jadi total yang kita berikan dana duka dalam tahun 2022 sebesar 953 juta. Nah, angka ini merupakan angka yang cukup besar sebagai wujud dari solidaritas Bapak Ibu sebagai anggota dimanapun berada untuk anggota atau untuk saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, nah itulah laporan keuangan yang dapat saya berikan atau laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu. Dan sebagai lampiran daripada laporan ini, kami juga menyampaikan kantor kita ada di mana agar Bapak Ibu nanti bisa gampang untuk menyampaikan kepada anggota-anggota yang lain atau kepada teman-teman atau pada kerabat kita. Kantor kita, kantor cabang utama kita ada di Singaraja, di Jalan Laksamana Barat. Di situ ada karyawan sejumlah 26 orang. Nah, kemudian kita juga punya kantor cabang pembantu di Pancasari. Karyawannya ada 5 orang, yaitu di Jalan Singaraja Denpasar, tepatnya di Desa Pancasari. Nah, kemudian kita juga punya kantor cabang pembantu di Seririt. Itu jumlah karyawannya ada 5 orang. Ini perlu diinformasikan oleh kita bersama-sama agar kita nanti bisa menambah anggota kita.
Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, inilah wajah baru kantor cabang pembantu yang ada di Tamlang. Kantor ini sudah representatif, mudah-mudahan nanti anggotanya menjadi bertambah. Mari Bapak Ibu dimanapun berada, mari ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk masuk di kantor cabang pembantu Tamlang. Nah, kemudian demikian juga kantor cabang pembantu Teja Kula sudah dengan wajah baru. Jumlah karyawan hanya 3 orang. Mari juga saudara-saudara dimanapun berada, tunjukkan, ajak saudara-saudara kita untuk menjadi anggota KCP Teja Kula. Nah, kita juga memiliki KCP di Grogga. Ini penampilan kantornya juga representatif. Mudah-mudahan ke depan bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi kantor cabang yang berkualitas untuk lembaga kita. Nah, kemudian kalau kita melangkah lagi ke Sangsit. Nah, kantor cabang pembantu Sangsit kita itu berada di jalur Singaraja Karangasem. Kantornya sudah representatif pula. Mari kita tingkatkan kapasitasnya agar anggotanya bertumbuh dengan baik dan kita nanti bisa mendapatkan profit dan benefit yang lebih dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, kemudian KCP Banjar, kantor KCP Banjar kita ini berada di Desa Banjar. Di Desa Banjar, kantornya juga representatif dan kita berharap ke depan juga bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Bapak Ibu, anggota dimanapun berada, sebagai lembaga keuangan, kita tidak boleh kalah dengan lembaga-lembaga keuangan lain. Kita sudah mempunyai sebuah aplikasi untuk memudahkan kita bertransaksi. Kita cukup mendownload di Play Store, kemudian kita cari yang namanya Cubispai. Cubispai ini adalah layanan digital bagi kita yang nantinya kita bisa manfaatkan untuk melakukan transaksi, baik transaksi produk, pembayaran tagihan, dan banyak lagi bentuk-bentuk pelayanan yang dapat kita lakukan melalui Cubispai. Jadi Bapak Ibu anggota Koperasi Hidup Swastiastu yang saya muliakan, yang saya hormati, sebagai penutup dari laporan ini, semoga kita semua dalam keadaan berbahagia. Sebagai penutup dari laporan ini, kami ucapkan Om Santi 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 Om.